Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Sebagai seorang petani kelapa sawit, kita harus paham bahwa daun sawit yang menguning seperti ini tidak selalu disebabkan karena kurangnya unsur nitrogen atau urea. Unsur hara penyusun klorofil atau hijau daun itu bukan hanya nitrogen, tetapi ada unsur hara yang lain seperti magnesium dan sulfur. Bahkan pada tanaman kelapa sawit yang mengalami kekurangan unsur mikro seperti tembaga, seng, dan besi juga mengalami gejala yang mirip seperti ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang tanaman kelapa sawit yang mengalami kekurangan magnesium, seperti apa cirinya, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Ayo kita simak pada video ini. Halo sahabat petani sawit dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas beberapa faktor yang menyebabkan tanaman kelapa sawit mengalami defisiensi unsur hara magnesium. Gejala yang satu ini seringkali kita dapati pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan maupun yang sudah, terutama pada tanah-tanah yang miskin unsur hara. Gejala kekurangan magnesium ini mudah sekali kita kenali dengan ciri-ciri di mana daun-daun yang tua mengalami perubahan warna dari hijau menjadi kuning, dan gejala ini semakin jelas pada daun yang terkena matahari, karena jika gejala ini dibiarkan tanpa penanganan yang tepat mengakibatkan daun itu menjadi kering dan mati. Adapun pada daun-daun yang terlindung dari sinar matahari, ia tetap berwarna hijau meski mengalami defisiensi. Kemudian perlu kita pahami bahwa gejala kekurangan magnesium ini dimulai dari pelepah tua yang paling bawah, dan jika gejala ini tidak segera diatasi, maka gejala tersebut berangsur-angsur bergerak pada pelepah muda yang di atasnya. Lalu apa saja sih faktor yang menyebabkan gejala kekurangan magnesium ini? Faktor pertama munculnya gejala ini adalah kondisi tanah yang miskin unsur magnesium, seperti tanah berpasir. Tanah berpasir adalah tanah dengan ukuran partikel yang besar sehingga sulit untuk memegang air dan unsur hara, sehingga tanaman kelapa sawit yang ditanam di tanah berpasir rentan mengalami defisiensi magnesium. Di sisi lain, tanah yang berada di perbukitan yang sering mengalami erosi juga sering dijumpai tanaman kelapa sawit yang mengalami defisiensi ini, karena tanaman tersebut tak mampu menyerap unsur hara secara optimal. Kemudian faktor kedua penyebab munculnya gejala ini adalah kondisi pH tanah yang rendah. Pada kondisi ini, tanaman kelapa sawit akan mengalami defisiensi seluruh unsur hara makro, mulai dari nitrogen, fosfor, kalium, dan magnesium. Bahkan pada kondisi pH tanah yang rendah, unsur mikro seperti aluminium dan besi menjadi dominan sehingga berpotensi menjadi racun dan membahayakan tanaman. Faktor ketiga penyebab munculnya kekurangan magnesium ini adalah adanya ketidakseimbangan antara unsur magnesium dengan unsur hara lainnya, seperti kadar unsur kalsium yang melebihi magnesium ataupun unsur magnesium yang melebihi unsur kalium. Di sisi lain, petani kelapa sawit yang mengaplikasikan pupuk kalium atau kalsium yang terlalu banyak melebihi dosis yang dianjurkan juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan sehingga tanaman mengalami defisiensi ini. Dan faktor yang terakhir adalah pemberian unsur hara magnesium yang tidak mencukupi untuk kebutuhan kelapa sawit. Seringkali petani kelapa sawit tidak memahami bahwa unsur magnesium adalah unsur sekunder yang dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit dalam jumlah yang relatif banyak dan setara dengan unsur kalsium dan sulfur, sehingga jika kebutuhan magnesium tanaman kelapa sawit tidak tercukupi, secara otomatis tanaman tersebut mengalami gejala defisiensi. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika gejala-gejala defisiensi ini sudah muncul dan apa solusinya? Maka jawabannya adalah ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Adapun langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah kita evaluasi dulu pemberian unsur magnesium yang selama ini kita berikan kepada tanaman kelapa sawit. Apakah sudah cukup sesuai dengan dosis dan umur tanaman atau barangkali masih dalam batas minimal. Jika dirasa selama ini pemberian pupuk magnesiumnya masih kurang, maka bisa kita tambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian langkah yang kedua adalah
kita berikan pupuk dolomit atau kisrit pada tanaman kelapa sawit kita sesuai dengan tingkat gejala defisiensi yang muncul. Semakin tinggi tingkat gejalanya, maka semakin tinggi pula dosis pupuk yang diberikan. Selanjutnya perlu kita pahami bahwa pupuk dolomit atau kisrit yang diberikan pada tanaman kelapa sawit yang mengalami kekurangan magnesium ini, selain ia sebagai sumber magnesium, kedua pupuk tersebut juga mengandung kalsium yang berguna untuk menetralkan pH tanah, sehingga gejala kekurangan magnesium yang disebabkan oleh rendahnya pH tanah dapat teratasi dengan kedua pupuk tersebut. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita tambahkan bahan organik pada tanaman kelapa sawit kita, terutama pada tanah-tanah yang miskin unsur hara seperti tanah pasir ataupun tanah-tanah yang dangkal yang sering mengalami erosi. Tujuan dari pemberian bahan organik ini adalah selain untuk memperkaya unsur hara di dalam tanah, juga berguna untuk memperbaiki struktur fisik tanahnya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Salam petani kelapa sawit Indonesia.